Halo teman-teman, selamat datang di Indonesian Tami. Hari ini aku mau share ke kalian gimana caranya ngebikin roti sobek yang super lembut, super moist, super endul banget. Kalian bisa lihat sendiri ya, dia bentukannya super menggugah selera dan isiannya lumer, cuma pakai coklat batang. Kalau kalian penasaran, tonton terus video ini. Untuk bahan-bahannya, yang pertama itu aku menggunakan tepung terigu protein tinggi merek Cakra Kembar. Kalian bisa pakai tepung terigu apa aja, yang penting protein tinggi. Setelah itu ada juga gula pasir, itu aku menggunakan gula pasir curah, terserah merek apa aja kalian punya. Kemudian ragi instan, itu aku menggunakan merek Fermivan. Supaya ada renyah-renyahnya, kita menggunakan Blue Band ataupun mentega curah kayak gitu juga nggak apa-apa. Terus ada telur juga, itu telur suhu ruang ya teman-teman, jangan yang dari kulkas. Dan supaya rotinya lembut tahan lama, kita menggunakan susu bubuk. Terus air ataupun susu cair, dan terakhir ada isian, terserah apa aja yang kalian mau. Nah, supaya rasanya konsisten, jadi kalian mau bikin kapan aja rasanya tetap sama, apalagi untuk jualan ya teman-teman, penting banget kita mau timbang semua bahan. Nah, untuk terigu, itu aku menggunakan 250 gram terigu protein tinggi. Nah, biasanya aku ngadon pakai tangan ataupun pakai mixer, tapi kali ini aku nyoba pakai chopper Mitochiba. Jadi langsung aja tepungnya aku masukin chopper. Kemudian setelah itu aku mau timbang bahan lain. Di sini netralkan dulu neracanya, terus aku timbang gula sebanyak 70 sampai 75 gram. Lalu seperti tepung langsung kita masukin ke dalam chopper, dan susu bubuknya juga dimasukin ke dalam chopper satu saset aja kita makainya. Kemudian ada setengah saset dari ragi instan dan air 125 ml. Kemudian telurnya kita masukin juga satu aja teman-teman, satunya untuk olesan, satu untuk adonan. Nah, setelah itu tinggal kita chopper aja teman-teman sampai nantinya adonan itu kalis. Nah, setelah 2 kali aku membuat roti menggunakan chopper Mitochiba, aku ada tips ke kalian gimana supaya choppernya itu anti panas dan anti mati. Jadi triknya kita itu jangan langsung benar-benar tekan dan nyala terus. Kita itu kalau lagi ngechopper tekan, matikan, tekan, matikan. Jadi konsepnya itu sambil diistirahatkan choppernya gitu teman-teman. Misalnya istirahat 10 detik, istirahat 5 detik, yang penting ada istirahatnya supaya nanti choppernya nggak overheat. Nah, pokoknya chopper aja sampai dia kalis, dan kalau misalnya udah kalis, tinggal kita pindahkan ke lapak kerja yang udah ditaburi tepung seperti itu. Untuk yang belum pernah ngebikin roti, mungkin kalian akan ngerasa bahwa adonan ini lembek ya teman-teman. Tapi enggak kok, aku udah berkali-kali ngebikin roti menggunakan adonan dan resep ini. Bener-bener foolproof banget, kalian bisa coba. Yang ini justru menurut aku ngebikin rotinya itu moist dan dia lembut sampai beberapa hari. Nah, tadi adonannya udah kita istirahatkan selama sekitar 30 menit atau sampai double in size. Pokoknya dia 2 kali lipat gitu. Kemudian kita mau keluarkan dari wadah, dan kalian bisa lihat ya teman-teman, dia tuh lebih manageable setelah kita istirahatkan. Kita tinggal bagi-bagi adonan. Itu aku ala-ala banget kayak orang-orang pakai belah-belah gitu. Ternyata aku nggak bisa ngebagi jadi 9 teman-teman. Aku timbang aja, aku timbang total adonan berapa, dan ternyata setelah ditimbang aku mesti membagi sebanyak 61 sampai 62 gram untuk pembagiannya jadi 9 bagian, karena aku loyangnya loyang persegi gitu teman-teman. Jadi disusun 3-3 gitu baru cantik. Jadi dibagi 9 gitu ya teman-teman. Terserah kalian mau bikin ukurannya seapa menurut kalian, yang kalian suka aja, tergantung terserah kalian pokoknya dari sini. Nah, itu kita bulet-buletin dan langsung aja sih teman-teman kita isi menggunakan isian. Itu aku isiannya nggak jadi pakai meses, soalnya mesesnya tuh kayak bau sabun gitu. Aku jadinya pakai DCC Dark Cooking Coklat. Ini memang cepat beku nanti ya teman-teman isiannya, tapi kalau dia baru masih panas-panas gitu atau dipanasin pakai microwave, nanti kalau udah misalnya 2 hari kemudian, itu dia bakal lumer banget dan bakal astaga nikmat banget teman-teman, lebih nikmat dari isian meses. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai isian selai, lebih boleh banget. Dan itu aku juga pakai keju, dan ada aku campur coklat keju. Pokoknya untuk isian terserah kalian aja, sesuai selera aja. Nah, kalau nggak pakai isian gimana? Boleh banget, tapi mungkin kalian tambahkan gula ya, soalnya adonan ini nggak manis karena aku bertumpu pada manisnya isian.
Kalau udah selesai dibulat-bulatkan seperti itu, tinggal kita diamkan teman-teman. Kita mau tutup pakai plastik wrap ataupun kain bersih dan diamkan selama 30 menit sampai 1 jam bergantung suhu di tempat kalian. Nah, kalau misalnya udah didiamkan, kita mau persiapkan untuk bahan olesan itu menggunakan kuning telur aja. Kalian bisa tambahkan pewarna, tapi menurut aku kuning telur aja udah bagus, apalagi kalau kalian pakai kuning telur yang omega. Nah, ini dia teman-teman roti sobek kita yang setelah didiamkan selama 30 menit dia udah menul-menul, gemoy dan juga rapet-rapet kayak roti sobek orang-orang pada umumnya. Oh my god. Ini tinggal kita olesi menggunakan olesan secara tipis merata di semua permukaan ya teman-teman. Nah, pertanyaannya, kenapa mesti diolesin? Ya supaya cantik dong, supaya dia nanti atasnya itu kalau udah dibakar jadi kuning, terus dia glossy dan juga menggoda teman-teman. Kalau enggak dikasih olesan, dia warnanya memang tetap kuning, tapi jadi kayak kuning butek gitu loh. Jadi enggak secantik yang biasa kita lihat roti sobeknya. Jadi diusahakan kita kasih olesan ya, walaupun misalnya telurnya udah tekor nih, berangkat aja ke warung demi kecantikan gitu. Nah, setelah itu kita tinggal panggang deh menggunakan oven yang udah dipanaskan sebelumnya. Untuk suhunya itu kita menggunakan suhu 200 derajat Celcius. Kita panggang selama kurang lebih 20 menitan menggunakan api atas bawah atau sesuaikan dengan oven kalian aja. Sambil dicek ya teman-teman, kan oven beda-beda tuh. Nah, untuk oven aku dia tanknya itu bener-bener tepat di 20 menit dan hasilnya tara, cantik kan teman-teman. Ini sebenarnya ada efek kamera gitu, jadi dia lebih coklat daripada yang seharusnya. Padahal ini bener-bener coklat sempurna sih kalau menurut aku ya teman-teman. Preferensi aku nggak tahu sih kalau menurut kalian ini nggak cantik ya, tidak apa-apa juga. Nah, itu dibuka juga rotinya benar-benar moist dan rotinya lembut, nggak kalah sama merek-merek roti yang terkenal gitu teman-teman. Astaga. Sedangkan untuk masalah rasa jangan ditanya. Ini satu loyang isi 9 roti ukuran 65 gram adonan langsung habis sama aku dan anak aku saat itu juga teman-teman. Jadi aku kan ngebikin roti itu sekitar mulai jam 4 sorean dan matangnya tuh pas malam. Nah, ini kami kan nggak makan malam teman-teman, kami khusus makanin roti ini. Saking enaknya, saking endulnya, kalian wajib coba resep ini kalau misalnya kalian tertarik ngebikin roti. Dan kalau misalnya kalian udah coba, kalian tinggal share di kolom komentar gimana menurut kalian. Dan kalau kalian berkenan, kalian bisa share juga di sosial media dan like, subscribe. Bye bye.